Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita mau bikin menu takjil yaitu kolak biji salak. Pas banget nih lagi bulan puasa, buka puasanya pakai yang satu ini. Yuk kita mulai aja. Pertama kita siapkan dulu bahan-bahan untuk bola ubinya. 500 gram ubi orange kita kupas dan cuci bersih seperti ini. Sejumput garam, 1 sendok teh gula pasir, 50 gram tepung tapioka, 50 gram tepung ketan putih. Lalu untuk kuah gulanya 600 ml air, 200 gram gula merah aren, 1/4 sendok teh garam, 4 lembar daun pandan. Untuk mengentalkan kuah gulanya, saya menyiapkan 50 ml air dicampur dengan 1 sendok makan tepung tapioka. Untuk kuah santannya, saya menggunakan 200 ml santan instan, 2 lembar daun pandan, dan sejumput garam. Potong-potong dulu ubi orange-nya untuk memudahkan nanti saat kita menghaluskannya. Siapkan panci kukusan, lalu kita akan kukus ubinya hingga matang dan lunak. Sambil menunggu ubinya matang, kita bisa iris-iris gula merahnya. Setelah itu kita sisihkan dulu ya. Setelah ubinya matang, kita keluarkan ubinya dari kukusan dan biarkan dulu ya ubinya hingga dia dingin. Nah, nanti setelah ubinya dingin, baru kita blender. Bisa juga kita tumbuk. Nah, ini ubinya lagi di blender ya, hingga halus. Setelah ubinya halus seperti ini, kita akan masukkan gula pasirnya dan juga garam. Dan kembali akan kita blender hingga tercampur. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan pindahkan ubi halusnya ke wadah lain untuk kita campur dengan tepung-tepungan. Nah, sekarang kita akan masukkan tepung tapiokanya dan tepung ketannya. Aduk rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, siap untuk dibulat-bulatkan. Jangan lupa cuci tangan dulu yang bersih ya. Besar kecil bulatannya tergantung selera kalian ya. Oh ya, untuk menghindari lengket pada tangan, kita bisa oleskan telapak tangan kita dengan minyak goreng seperti ini ya. Nah, dia tidak lengket kan di tangan? Setelah selesai seperti ini, kita akan masak di air mendidih. Ini dia airnya sudah mendidih.
Setelah itu kita cemplungin deh semua bola-bola ubinya. Kita akan masak hingga bola-bola ubinya matang dan mengapung sambil diaduk sekali-sekali. Sementara itu kita siapkan air es. Di sini saya campur juga dengan es batu di wadah yang lain. Jadi nanti setelah bola-bola ubinya matang, kita akan angkat dan akan kita cemplungkan atau kita masukkan ke dalam wadah air es ini. Gunanya supaya bola-bola ubinya nanti tidak akan lengket satu dengan yang lain. Nah, bola-bola ubinya sudah pada mengapung semua ya, itu tandanya dia sudah matang. Nah, ini dia wadah air esnya. Nanti akan kita cemplungkan ke sini. Kalau sudah matang seperti ini, apinya bisa kita matikan ya. Dan kita angkat bola-bola ubinya, masukkan ke dalam wadah air es. Selanjutnya kita akan membuat kuah gulanya. Masukkan air ke dalam panci, lalu kita hidupkan kompornya dan masukkan gula merah arennya. Masukkan juga garam. Dan kita akan aduk rata hingga gula larut saja. Karena nanti kita akan saring terlebih dahulu. Setelah gulanya larut, kita saring dulu ya air gulanya. Di sini saya pindahkan ke panci yang lain sambil saya saring. Nah, kelihatan ya ada ampas-ampas dari gulanya. Setelah itu kita akan masukkan daun pandannya dan kita akan kembali masak hingga air gulanya ini mendidih. Sambil menunggu air gula mendidih, kita akan membuat larutan pengentalnya. Larutkan 50 ml air dengan 1 sendok makan tepung tapioka. Aduk hingga rata ya. Kita kembali ke larutan gulanya. Setelah dia mendidih, kita akan masukkan bola-bola ubinya yang tadi kita rendam di air es. Lalu kita akan masak hingga dia kembali mendidih. Sambil diaduk ya sekali-sekali. Setelah mendidih seperti ini, kita akan siap memasukkan larutan pengentalnya yang tadi sudah kita buat. Ya, kita masukkan ya. Dan langsung kita aduk-aduk hingga dia tercampur dengan rata. Terlihat ya kuah gulanya sudah mulai mengental. Dan kita akan tunggu sebentar lagi hingga dia kembali mendidih. Ya, kalau sudah mendidih seperti ini, api sudah bisa kita matikan dan itu tandanya kolak biji salaknya siap untuk disajikan. Sekarang kita tinggal bikin kuah santannya. Masukkan ke dalam panci santan instan 200 ml atau 1 pak. Kita campur dengan sejumput garam dan masukkan juga daun pandannya. Kita masak deh dengan api kecil hingga dia mendidih. Sambil diaduk-aduk ya supaya santannya tidak hangus. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan apinya ya.
Dan kuah santan ini siap disajikan bersama dengan kolak biji salak. Selamat mencoba!